Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini. Peristiwa Natal adalah sebuah peristiwa besar dalam kesenyapan. Allah yang maha kuasa dan tak terbatas merendahkan dirinya mengambil rupa manusia yang lemah dan terbatas. Ini merupakan peristiwa yang tidak biasa, sehingga dalam prosesnya pun terjadilah hal-hal yang tidak biasa juga. Seorang anak darah yang belum pernah hidup sebagai suami istri mengandung oleh Roh Kudus. Peristiwa Natal juga melibatkan manusia yang lemah dan terbatas dalam karya keselamatan Allah. Ditopang oleh Roh Allah yang maha tinggi menaungi Maria, membuatnya taat dan berserah, didampingi Yusuf yang dengan tulus hati juga menuruti tuntunan Roh Kudus. Melalui peristiwa itu Allah menyatakan bahwa Ia dekat dan Ia mengasihi umatnya. Keberadaan Yesus dalam rupa manusia membuat Yesus menjalani hidup sebagai manusia yang terbatas, sehingga Ia mengerti benar keterbatasan, ketakutan, dan ketidakberdayaan kita sebagai manusia. Jika kita pernah diabaikan dan ditolak, Yesus pernah mengalaminya. Jika kita pernah ditinggalkan dan sendirian, Yesus pernah mengalaminya juga. Dan jika kita pernah difitnah dan menderita, Yesus pun pernah mengalaminya. Ia bahkan disiksa dan disalibkan meskipun didapati tidak bersalah. Dan hal penting yang dapat kita perhatikan adalah Yesus menunjukkan bahwa sebagai manusia dalam kemanusiaan yang terbatas sekalipun tetap dapat melakukan kehendak Bapa meskipun tidak mudah dan menderita, tapi mampu oleh Roh Kudus. Ini menjadi contoh dan teladan bagi kita bahwa dalam saat sulit sekalipun kita mampu kok Bapak Ibu untuk bertahan dan tetap hidup benar oleh Roh Kudus. Seperti juga Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Seperti juga Yusuf sesudah malaikat berbicara kepadanya dalam Matius 1 ayat 24, dikatakan sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Dalam ketidakbiasaan mereka tetap turut tuntunan Roh Kudus. Mereka menjaga kekudusan sampai bayi Yesus dilahirkan walaupun mereka telah menjadi suami istri. Peristiwa Natal dipenuhi dengan ketaatan kepada kehendak dan ketaatan akan tuntunan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, jika kita mengalami pergumulan, kesendirian, ditolak, difitnah, dan menderita, apalagi ketika kita mau menaati dan menuruti firman, ingatlah bahwa kita tidak sendirian. Tuhan Yesus mengerti perasaan dan keadaan kita karena Ia sendiri pernah mengalaminya. Karena itu mendekatlah lebih lagi kepadanya. Berseru dan berharaplah kepada Yesus dengan tetap taat melakukan firman-Nya. Roh Kudus akan memampukan kita. Dalam Natal, kesukaan besar terjadi dan keselamatan bagi manusia telah dinyatakan. Karena itu mari kita jelang Natal 2022 dalam sukacita dan semangat baru. Kiranya penyertaan Allah dan tuntunan Roh Kudus menaungi kita menyambut dan menjalani tahun yang baru 2023 agar kita mampu tetap taat dan setia sampai Kristus datang nantinya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar yang sudah Kau nyatakan dalam peristiwa Natal ribuan tahun yang lalu. Kami melihat dan kami meneladani bagaimana Tuhan, orang-orang yang Tuhan pakai Maria dan Yusuf taat kepada Tuhan. Dan bahkan ketika Yesus Kristus sebagai manusia pun tetap taat kepada Tuhan oleh pimpinan Roh Kudus. Kami juga rindu menjadi orang-orang yang taat kepadamu ya Tuhan, untuk bisa menjalani hari demi hari dan tahun 2023 yang akan kami jelang. Kami mau menjadi orang-orang yang lebih taat, lebih setia, dan lebih memuliakan Tuhan. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus topang kami, ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat Hari Natal 2022. Immanuel, Allah menyertai kita.